Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah setelah tahajud, kamu tidak mendapatkan apa yang kamu minta, namun hatimu justru terasa berbeda? Masalah masih ada, ujian belum selesai. Tapi entah kenapa, dadamu terasa lebih lapang. Jika kamu pernah merasakan hal itu, jangan anggap biasa. Karena saat tahajud diterima Allah, yang pertama berubah bukan hidupmu, tapi hatimu. Dan di video ini, kita akan membahas apa saja yang biasanya mulai terasa ketika tahajud seorang hamba mulai diperhatikan Allah. Tonton sampai akhir, karena ada satu perubahan yang sering dianggap sepele, padahal justru itulah tanda paling jujur. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa diukur dengan angka. Tidak bisa dijelaskan dengan logika, namun bisa dirasakan dengan hati yang tenang. Tahajud adalah salah satunya. Banyak orang mengira, tanda tahajud diterima Allah adalah ketika doa langsung terkabul, ketika masalah selesai, ketika hidup berubah drastis. Padahal, seringkali Allah memulai penerimaan itu dari dalam diri hambanya. Karena jika hati belum siap, perubahan besar justru bisa menjadi ujian yang lebih berat. Itulah sebabnya, orang yang tahajudnya mulai diperhatikan Allah, seringkali tidak langsung melihat perubahan di luar, tetapi merasakan sesuatu yang halus di dalam hatinya. Sesuatu yang sulit dijelaskan, namun terasa nyata. Yang pertama kali berubah biasanya adalah cara hati merespons hidup. Masalah yang sama masih ada. Orang yang menyakiti masih itu-itu saja. Keadaan belum banyak bergeser. Namun anehnya, hati tidak lagi sekeras dulu, tidak lagi mudah meledak, tidak lagi ingin membalas. Bukan karena sudah kebal, tetapi karena hati mulai belajar menyerahkan. Ada ketenangan yang pelan-pelan tumbuh. Bukan ketenangan karena semuanya baik-baik saja, melainkan ketenangan karena merasa tidak sendirian. Inilah salah satu rasa pertama yang sering muncul ketika tahajud mulai diterima Allah. Rasa ditemani. Seseorang mungkin tidak mendengar suara apapun, tidak melihat tanda luar biasa. Namun di dalam dadanya, ada keyakinan lembut yang berkata, ada Allah yang tahu, ada Allah yang mengerti. Dan keyakinan itu membuat beban terasa lebih ringan. Dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa Dia dekat dengan hambanya. Bukan dekat secara jarak, tetapi dekat dalam penjagaan, perhatian, dan pertolongan. Tahajud adalah saat seorang hamba mendekat tanpa perantara, tanpa keramaian, tanpa pengakuan manusia. Dan kedekatan yang jujur selalu meninggalkan bekas. Bekas itu bisa berupa ketenangan setelah menangis, atau rasa lapang setelah lama tertekan. Atau kekuatan untuk menghadapi hari, padahal masalah belum pergi. Banyak orang berkata, aku tidak tahu kenapa, tapi setelah tahajud, aku bisa lebih sabar. Itulah yang akan terasa. Bukan hidup yang langsung berubah, tetapi cara memandang hidup. Orang seperti ini mulai memahami bahwa tidak semua hal harus segera dipahami. Tidak semua jawaban harus datang sekarang. Dan tidak semua luka harus sembuh hari ini. Ada proses yang Allah susun perlahan. Ketika tahajud diterima, Allah sering mengajarkan satu pelajaran penting. Percaya bahkan saat tidak mengerti. Maka hati menjadi lebih tenang menghadapi ketidakpastian. Tidak lagi panik, tidak lagi tergesa. Ini bukan berarti tidak berdoa. Justru doa menjadi lebih jujur. Doa tidak lagi penuh tuntutan, melainkan penuh pengakuan. Aku tidak tahu harus bagaimana ya Allah, tapi aku tahu Engkau Maha Tahu. Dan doa seperti ini sangat dicintai Allah, karena Allah tidak hanya melihat kata-kata yang diucapkan, tetapi keadaan hati yang menyertainya. Saat tahajud mulai diterima, seseorang juga mulai merasakan perubahan dalam caranya memandang orang lain. Ia menjadi lebih mudah memaafkan, bukan karena orang lain layak dimaafkan, tetapi karena hatinya ingin ringan.
Ia mulai melepaskan dendam kecil yang selama ini dipelihara. Bukan karena lupa, tetapi karena tidak ingin membawa beban itu lebih lama. Inilah cahaya kecil yang Allah nyalakan di hati seorang hamba. Cahaya yang tidak menyilaukan, namun cukup untuk menerangi langkah. Dan cahaya ini membuat seseorang lebih lembut, lebih peka, lebih berhati-hati. Ia tidak lagi sembarang bicara, tidak mudah menghakimi, tidak cepat menyimpulkan, karena ia tahu Allah sedang memperhatikannya. Ada juga perubahan lain yang sering tidak disadari, yaitu rasa cukup yang mulai tumbuh. Bukan berarti keinginan hilang, bukan berarti berhenti berharap. Namun ada rasa, jikapun belum terjadi, aku bisa menunggu. Rasa cukup ini adalah anugerah besar, karena banyak orang lelah bukan karena hidupnya berat, tetapi karena hatinya tidak pernah merasa cukup. Ketika tahajud diterima Allah, hati diajari untuk tenang dalam menunggu. Dan ini bukan kelemahan, ini adalah kekuatan. Orang yang hatinya tenang, tidak mudah diombang-ambingkan keadaan, tidak mudah dipatahkan oleh ucapan manusia, tidak mudah hancur oleh penundaan. Ia tetap berjalan, pelan namun pasti. Jika kamu pernah merasakan ketenangan seperti ini setelah tahajud, meski hanya sebentar, jangan remehkan. Karena bisa jadi, itulah awal dari perhatian Allah kepadamu. Allah tidak selalu menunjukkan penerimaannya dengan keajaiban besar. Seringkali Dia menunjukkannya dengan hati yang dikuatkan. Dan jika hatimu mulai lebih tenang, lebih sabar, lebih ringan menghadapi hidup, maka rawatlah itu. Teruskan tahajudmu, meski singkat, meski hanya 2 rakaat, karena yang Allah lihat bukan lamanya, tetapi kejujuranmu. Dan pada bagian berikutnya, kita akan membahas perubahan lain yang sering muncul. Perubahan yang membuat seseorang mulai melihat hidup dengan cara yang lebih jernih dan terang. Perubahan yang tidak selalu disadari, namun sangat menentukan arah hidup ke depan. Jika hatimu masih terasa hangat saat mendengarkan ini, tetaplah bersama kami. Karena yang akan kita bahas selanjutnya bukan tentang keajaiban besar, tetapi tentang cahaya kecil yang Allah titipkan di dalam hatimu. Jika tahajudmu mulai diterima Allah, perubahan berikutnya sering datang tanpa suara. Tidak mengagetkan, tidak dramatis, tetapi terasa nyata di dalam cara kamu menjalani hari. Kamu mulai lebih tenang menghadapi hal yang dulu membuatmu gelisah, bukan karena masalahnya mengecil, tetapi karena hatimu tidak lagi membesar-besarkannya. Pikiran tidak lagi berlarian kemana-mana. Hati belajar diam, lalu menyerahkan. Inilah cahaya kedua yang sering Allah titipkan, kejernihan batin. Kejernihan ini membuat seseorang tidak lagi tergesa dalam bereaksi. Saat menghadapi ucapan yang menyakitkan, ia tidak langsung membalas. Saat rencana tidak berjalan sesuai harapan, ia tidak segera menyalahkan. Ada jeda, ada ruang di dalam hati untuk berpikir dengan tenang. Banyak orang menyangka kekuatan itu berasal dari pengalaman, padahal seringkali kekuatan itu lahir dari kedekatan dengan Allah di waktu sunyi. Dalam Al-Quran, Allah menjanjikan bahwa siapa yang bertakwa, Dia akan memberikan jalan keluar dan rizki dari arah yang tidak disangka. Tahajud adalah salah satu bentuk takwa yang paling tersembunyi, maka balasannya pun sering datang secara tersembunyi. Balasan itu tidak selalu berupa materi, justru sering berupa ketenangan mengambil keputusan. Orang yang tahajudnya mulai diperhatikan Allah, perlahan menjadi lebih yakin pada langkahnya. Bukan karena semua sudah jelas, tetapi karena ia percaya bahwa Allah tidak akan membiarkannya berjalan sendirian. Keyakinan ini membuatnya berani melangkah tanpa cemas berlebihan. Ia tidak lagi menunggu semua sempurna untuk bergerak. Ia bergerak sambil berserah. Ada perubahan lain yang juga terasa, berkurangnya keinginan untuk mengeluh kepada manusia. Bukan karena tidak punya keluh kesah, tetapi karena ia telah menemukan tempat mengadu yang paling aman. Ia masih berbagi, masih bercerita, tetapi tidak lagi menggantungkan ketenangan hatinya pada respon manusia.
Jika didengar, ia bersyukur. Jika tidak, ia tidak hancur, karena hatinya sudah lebih dulu disandarkan kepada Allah. Inilah tanda yang sangat menenteramkan. Hati menjadi lebih mandiri secara ruhani. Kemudian, tanpa disadari, seseorang juga mulai lebih peka terhadap perasaannya sendiri. Ia tahu kapan harus berhenti memaksa diri. Ia tahu kapan harus diam. Ia tahu kapan harus menangis di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Kepekaan ini bukan kelemahan, justru inilah bentuk kedewasaan batin. Allah sering mengajari hambanya lewat tahajud untuk mengenal dirinya sendiri, mengenal batas lelahnya, mengenal luka yang belum sembuh, mengenal harapan yang perlu dititipkan, bukan dituntut. Dan ketika seseorang mengenal dirinya dengan jujur, ia tidak lagi keras kepada dirinya sendiri. Ia berhenti menyalahkan diri atas hal-hal yang berada di luar kendalinya. Ia belajar memaafkan dirinya sambil terus memperbaiki diri. Inilah cahaya yang sangat menenteramkan. Jika tahajudmu diterima Allah, kamu juga akan merasakan bahwa doa-doamu terasa lebih hidup. Bukan karena kata-katanya indah, tetapi karena hatimu hadir sepenuhnya. Tidak tergesa, tidak sekadar menggugurkan kewajiban. Kamu berdoa dengan kesadaran penuh bahwa Allah Maha Mendengar, bukan hanya mendengar suara, tetapi memahami isi hati. Maka doa tidak lagi terasa hampa, ada rasa tersambung. Rasa ini membuatmu tidak lagi gelisah menunggu jawaban, karena dalam berdoa saja hatimu sudah ditenangkan. Pada tahap ini, banyak orang mulai memahami satu hal penting, bahwa dikabulkan tidak selalu berarti diberi. Kadang, dikabulkan berarti dikuatkan untuk menerima. Dan kekuatan menerima ini adalah nikmat besar. Kemudian, ada satu perubahan yang sering membuat seseorang terdiam lama ketika menyadarinya, yaitu berkurangnya ketergantungan pada penilaian manusia. Pujian tidak lagi membuatnya melambung. Kritik tidak lagi menjatuhkannya sedalam dulu. Bukan karena ia menjadi acuh, tetapi karena ia sudah menemukan nilai dirinya di hadapan Allah. Ia tahu bahwa yang terpenting bukan bagaimana manusia melihatnya, tetapi bagaimana Allah menilainya. Ini membuat hidup terasa lebih ringan, lebih jujur, lebih apa adanya. Orang seperti ini tidak sibuk membuktikan diri. Ia sibuk memperbaiki niat. Ia tidak tergesa ingin terlihat baik. Ia ingin benar di hadapan Allah. Jika kamu mulai merasakan hal ini, itu adalah tanda yang sangat halus namun sangat kuat. Tahajud yang diterima Allah seringkali tidak membuat seseorang semakin bersuara keras, tetapi justru semakin tenang dan bersahaja. Ia tidak merasa perlu menceritakan semua amalnya. Ia cukup menyimpannya sebagai rahasia antara dirinya dan Allah. Dan dari situlah ketenangan itu terus tumbuh. Pada titik ini, hidup mungkin belum berubah banyak dari luar, namun dari dalam, kamu sedang disiapkan. Allah sedang merapikan hatimu, menguatkan fondasimu, menjernihkan arah langkahmu. Karena perubahan besar yang Allah siapkan selalu diawali dengan hati yang siap menerimanya. Jika setelah tahajud kamu merasa lebih tenang, lebih jernih, lebih mampu menerima dan lebih sedikit mengeluh, maka jangan abaikan. Itu bukan hal kecil. Itu adalah cahaya. Rawatlah dengan istiqomah. Tidak perlu memaksa banyak. Cukup jaga konsistensi. 2 rakaat yang jujur lebih berharga daripada banyak rakaat yang terburu-buru. Dan pada bagian selanjutnya, kita akan membahas perubahan yang lebih dalam lagi. Perubahan yang sering datang lewat ujian, namun justru menjadi tanda bahwa Allah sedang mengangkat derajat seorang hamba. Jika hatimu masih terasa terang saat mendengarkan ini, tetaplah bersama. Karena yang akan kita bahas berikutnya bukan tentang kenyamanan, tetapi bagaimana Allah sedang menyiapkanmu menjadi lebih kuat. Ada satu fase yang sering membuat orang salah paham tentang tahajudnya sendiri. Fase ketika setelah berusaha mendekat kepada Allah, hidup justru terasa lebih diuji. Masalah datang bersamaan, jalan terasa sempit, doa belum juga berbuah seperti yang diharapkan. Di titik ini, banyak hati mulai bertanya dalam diam, apakah tahajudku tidak diterima? Padahal seringkali inilah tanda paling jujur bahwa Allah sedang bekerja lebih dalam. Jika tahajudmu diterima Allah, bukan berarti hidupmu selalu dimudahkan.
Justru seringkali Allah mempercayakan ujian yang lebih matang karena hatimu sedang disiapkan untuk menanggungnya. Allah tidak sedang menjauh, Allah sedang menguatkan fondasi. Ujian setelah tahajud bukan untuk melemahkan, tetapi untuk memurnikan, memisahkan mana doa yang sekadar kebiasaan dan mana doa yang benar-benar lahir dari keikhlasan. Karena Allah lebih mencintai hamba yang datang kepadanya bukan hanya saat hidup lapang, tetapi juga saat hati terdesak. Pada fase ini, ada satu hal yang mulai terasa. Kamu tidak lagi lari dari Allah ketika diuji. Kamu mungkin lelah, kamu mungkin menangis, tetapi arah kembalimu tetap sama. Sepertiga malam, doa, sujud. Dan inilah perbedaan besar antara ujian yang menjatuhkan dan ujian yang mengangkat. Orang yang tahajudnya diterima Allah akan diuji, namun tidak tercerabut dari Allah. Bahkan saat hatinya rapuh, ia tetap tahu kemana harus pulang. Inilah tanda kekuatan yang tidak terlihat dari luar. Kemudian, perlahan muncul perubahan lain yang sangat halus namun dalam. Cara kamu memaknai ujian itu sendiri. Ujian tidak lagi selalu kamu anggap sebagai hukuman. Kadang kamu mulai melihatnya sebagai cara Allah mendidik. Bukan berarti kamu langsung ikhlas. Bukan berarti kamu tidak bertanya. Tetapi di balik semua itu, ada keyakinan yang tumbuh. Jika Allah mengizinkan ini terjadi, pasti ada kebaikan yang sedang disiapkan. Keyakinan inilah yang membuat hatimu tidak runtuh sepenuhnya. Kamu tetap berdiri, meski goyah. Kamu tetap berjalan, meski perlahan. Jika tahajudmu mulai diterima Allah, kamu juga akan merasakan bahwa doa-doamu menjadi lebih jujur. Kamu tidak lagi sibuk merangkai kata indah. Kamu tidak lagi memaksakan doa-doa besar. Kamu berbicara apa adanya. Kadang doamu hanya satu kalimat pendek. Ya Allah, kuatkan aku. Dan anehnya, kalimat pendek itu terasa lebih dalam daripada doa panjang yang dulu sering kamu panjatkan. Inilah tanda bahwa hubunganmu dengan Allah sedang disederhanakan, bukan dikurangi, tetapi dimurnikan. Pada tahap ini, kamu juga mulai memahami bahwa dikabulkan tidak selalu berarti diberikan sesuai keinginan. Kadang dikabulkan berarti ditunda. Kadang dikabulkan berarti diarahkan ke jalan lain. Dan kadang dikabulkan berarti hatimu dibuat kuat untuk menerima kenyataan. Pemahaman ini membuatmu tidak lagi tergesa menilai hidup. Kamu berhenti membandingkan takdirmu dengan orang lain. Kamu sadar, setiap orang memiliki jalannya sendiri, dan Allah Maha Adil dalam membagi beban. Ada perubahan lain yang sering muncul bersamaan dengan ini. Berkurangnya kegelisahan terhadap masa depan, bukan karena masa depan sudah jelas, tetapi karena kamu mulai percaya bahwa Allah akan mencukupkan di waktu yang tepat. Kamu tetap berusaha, tetap merencanakan, tetapi hatimu tidak lagi dicekik oleh ketakutan. Kamu berjalan sambil berserah, bukan bersandar penuh pada kekuatanmu sendiri. Inilah bentuk tawakal yang lahir dari tahajud yang diterima. Tawakal yang tidak pasif, tetapi tenang. Tidak putus asa, tetapi penuh harap. Kemudian, tanpa disadari, muncul satu perubahan penting lagi. Kamu menjadi lebih lembut kepada orang lain, bukan karena mereka berubah, tetapi karena hatimu tidak lagi sekeras dulu. Kamu lebih memahami bahwa setiap orang sedang berjuang dengan bebannya masing-masing. Kelembutan ini bukan tanda kalah, justru tanda kekuatan. Karena orang yang kuat hatinya tidak perlu melukai untuk merasa benar. Jika kamu mulai lebih mudah memaafkan, lebih jarang menyimpan dendam, dan lebih memilih diam daripada memperpanjang konflik, itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa Allah sedang meringankan hatimu. Pada fase ini, tahajud bukan lagi sekedar rutinitas ibadah. Ia menjadi tempat bernaung. Jika terlewat, ada rasa kehilangan yang halus. Bukan rasa takut semata, tetapi rasa rindu kepada ketenangan yang hanya hadir di sana. Rindu ini adalah anugerah, karena tidak semua orang diberi rasa rindu kepada Allah. Dan jika kamu sampai di titik ini,
biasanya Allah juga mulai menyembunyikanmu dari sorotan manusia. Kamu mungkin tidak terlihat menonjol, tidak banyak dipuji, tidak selalu dipahami. Namun disitulah penjagaan terjadi. Allah tidak selalu mengangkat hambanya di hadapan manusia. Kadang Allah mengangkatnya di hadapan langit. Jika setelah tahajud kamu merasa hidupmu lebih sunyi, lebih sederhana, namun hatimu lebih kuat, jangan takut. Itu bukan tanda ditinggalkan, itu tanda sedang dijaga. Dan pada bagian terakhir nanti, kita akan membahas satu perubahan paling dalam. Perubahan yang sering tidak disadari, tetapi jika kamu merasakannya, hidupmu tidak akan sama lagi. Perubahan itu bukan tentang apa yang kamu miliki, tetapi tentang siapa dirimu ketika tidak memiliki apa-apa. Jika hatimu masih terasa hangat dan tenang saat mendengarkan ini, tetaplah bersama. Karena bagian berikutnya adalah penutup yang akan merangkum semuanya dengan lembut agar cahaya ini benar-benar tinggal di dalam hatimu. Pada titik ini, kita sampai pada bagian yang paling sunyi, namun paling menentukan. Bagian ketika seseorang mulai menyadari bahwa tahajud yang diterima Allah tidak selalu membuat hidupnya tampak istimewa di mata manusia, tetapi membuat hatinya berbeda di hadapan Allah. Jika tahajudmu benar-benar diterima, perubahan terakhir yang biasanya terasa adalah hilangnya keinginan untuk merasa lebih baik dari orang lain. Kamu tidak lagi sibuk membandingkan ibadahmu dengan ibadah orang lain. Kamu tidak lagi merasa perlu diakui sebagai orang yang dekat dengan Allah. Justru sebaliknya, kamu sering merasa amalmu masih sangat sedikit. Perasaan ini bukan tanda kemunduran. Ini adalah tanda kerendahan hati yang Allah jaga. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia sadar betapa lemahnya dirinya. Ia tidak sibuk menghitung amal, tetapi sibuk menjaga niat. Ia tidak bangga dengan tahajudnya, tetapi takut jika tahajudnya tidak ikhlas. Inilah tanda yang paling jarang dibicarakan, namun paling jujur. Karena Allah tidak hanya menerima amal, tetapi juga menjaga hati pelakunya agar tidak rusak oleh amal itu sendiri. Kemudian perlahan muncul rasa lain yang sangat menenangkan, rasa cukup. Bukan karena hidup sudah sempurna, bukan karena semua doa sudah terkabul, tetapi karena hatimu tidak lagi terus-menerus merasa kosong. Kamu masih punya harapan, tetapi tidak dikuasai oleh kegelisahan. Allah menyebut keadaan ini sebagai kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang meski sederhana, kehidupan yang kuat meski penuh ujian. Rasa cukup ini membuatmu tidak lagi tergesa mengejar dunia. Kamu tetap bekerja, tetap berusaha, tetap berdoa, namun hatimu tidak lagi terikat berlebihan. Jika Allah memberi, kamu bersyukur. Jika Allah menunda, kamu tetap tenang. Inilah buah dari tahajud yang diterima. Bukan dunia yang semakin dikejar, tetapi dunia yang tidak lagi menguasai hati. Pada fase ini, kamu juga akan menyadari satu hal penting. Kamu lebih nyaman berdialog dengan Allah daripada bercerita ke manusia. Bukan karena manusia tidak peduli, tetapi karena kamu telah menemukan tempat paling aman untuk pulang. Kamu tetap hidup di tengah manusia, tetap tersenyum, tetap menjalani peran. Namun hatimu punya ruang sunyi yang hanya Allah yang tahu. Ruang ini membuatmu kuat tanpa harus terlihat kuat. Dan jika suatu hari tahajudmu terlewat, ada rasa kehilangan yang lembut. Bukan rasa takut semata, tetapi rasa rindu. Rindu pada ketenangan, rindu pada percakapan tanpa suara, rindu pada waktu ketika hatimu benar-benar jujur. Rindu ini adalah tanda yang sangat mahal, karena tidak semua orang diberi rasa rindu untuk kembali kepada Allah. Jika sampai di titik ini, seringkali Allah juga mulai menyederhanakan hidupmu. Bukan selalu dengan mengurangi, tetapi dengan menjauhkanmu dari hal-hal yang tidak perlu. Lingkaranmu mungkin mengecil, kesibukanmu mungkin berubah, namun hatimu menjadi lebih fokus dan tenang. Allah sedang menjagamu dengan caranya sendiri.
Maka jika kamu melihat hidupmu menjadi lebih sunyi, lebih sederhana, namun hatimu lebih kuat dan terang, jangan takut. Itu bukan tanda kehilangan, itu tanda penjagaan. Pada akhirnya, tahajud yang diterima Allah akan membentuk seseorang menjadi pribadi yang tidak banyak bicara tentang dirinya, tetapi banyak berserah dalam diam. Ia tidak selalu merasa menang, tetapi selalu merasa cukup. Dan jika kamu mendengarkan video ini sampai bagian akhir, mungkin ada 1 atau 2 kalimat yang terasa sangat dekat dengan hatimu. Jika iya, jangan abaikan perasaan itu. Bisa jadi Allah sedang meneguhkanmu, mengingatkanmu bahwa langkah kecilmu di sepertiga malam tidak pernah sia-sia. Tidak semua tahajud langsung mengubah hidup, tetapi setiap tahajud yang ikhlas pasti mengubah hati. Dan hati yang berubah, suatu hari akan mengubah arah hidup dengan cara yang paling baik. Sebelum kita berpisah, izinkan satu ajakan yang sangat sederhana. Jika kamu merasa ada satu saja perubahan yang pernah kamu alami setelah tahajud, tidak perlu diceritakan panjang-panjang. Cukup tulis di komentar, "Aku bersyukur." Bukan untuk siapapun, tetapi sebagai pengakuan kecil di hadapan Allah. Dan jika video ini terasa menenangkan, bagikanlah kepada orang yang kamu sayangi. Mungkin ia sedang lelah. Mungkin ia sedang mencari cahaya kecil untuk kembali ke sepertiga malamnya. Semoga Allah menerima amal-amal yang tersembunyi, menguatkan hati-hati yang sedang belajar berserah, dan mempertemukan kita semua dengannya dalam keadaan hati yang tenang. Amin.